Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik bisnis lagi, yaitu mengenai multi-level marketing. Ya, multi-level marketing. Seperti apa? Ya, seperti yang kalau legendaris yang kita kenal seperti Amway yang dari Amerika gitu ya, For Life yang juga dari Amerika, Atomy yang dari Korea, AFC dari Jepang, kemudian kalau yang lokal seperti SAP, CNI, Keling, dan lain-lain, gitu ya. Nah, itu mungkin sebagian dari multi-level yang Anda tahu. Kenapa menurut saya multi-level ini menarik untuk dibahas? Begini. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan multi-level marketing. Untuk itu kita harus tahu dulu mengapa sistem multi-level marketing ini diciptakan. Oke? Kita harus lihat dari cara pemasaran tradisional. Maksudnya apa? Begini. Kalau ada perusahaan besar, kita sebut contoh saja ya. Unilever Indonesia, Orang Tua Group, apalagi misalkan ABC, dan lain-lain misalnya. Ketika mereka memproduksi barang-barang mereka, misalnya kalau Unilever Indonesia, kenapa saya pakai contoh ini ya? Karena saya dulu pernah jadi trainee dan akhirnya jadi pernah asisten manajer kira-kira 30 tahun lebih yang lalu di Unilever Indonesia. Jadi saya masing fasih berbicara mengenai Unilever Indonesia. Produk yang paling terkenal adalah Pepsodent, kemudian sabunnya Lux, kemudian kalau untuk makanan Blue Band, dan masih banyak lagi lah. Kemudian kalau Orang Tua Group, kebetulan pemiliknya salah satu sahabat saya, itu Tango misalnya, pasta gigi Formula, masih banyak lagi. Nah, kalau mereka memproduksi barang-barang ini, mereka punya satu jalur untuk pendistribusian barang. Contoh, Unilever, atau siapa sajalah. Setelah mereka memproduksi, ditaruh di gudang, kemudian dari gudang, tergantung ya mata rantainya, kita ambil yang general aja deh ya. Dan penamaannya bisa beda-beda masing-masing perusahaan. Kemudian dari gudangnya sendiri dikirim ke misalnya agen atau distributor besar, tergantung sebutannya. Oke. Kemudian dari main distributor, sebut saja demikianlah ya, atau distributor besar, kemudian ke distributor. Kemudian dari distributor ke belum langsung ke konsumen, ke pengecer lah gitu ya. Mungkin belum langsung ke pengecer ya. Baru tingkat terakhir misalnya pengecer, baru konsumen. Jadi ada beberapa mata rantai. Nah, ada syarat yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Misalnya untuk jadi distributor besar ini harus menaruh uang jaminan yang cukup besar untuk bisa menjadi distributor besar. Ya, uang jaminannya pun cukup besar. Kenapa? Ya karena kalau sudah dikasih barang dia nggak bayar gimana? Ini kan jadi kasus gitu ya. Nah banyaklah segala macam pernik-pernik yang diatur ya. Dengan kata lain, tidak semua orang bisa menjadi distributor besar. Hanya orang yang punya capital atau modal besar yang bisa jadi distributor besar. Begitu juga distributor biasa, dia juga harus punya modal besar. Karena begitu ngambil barang, di kasus-kasus tertentu, ada yang karena barangnya itu laku sekali, mereka tidak boleh hutang. Begitu barang datang, mereka harus bayar. Kalau nggak bayar ya dia nggak dikasih barang. Kira-kira demikian. Kemudian dia baru turun lagi ke pengecer dan seterusnya. Ya, dengan kata lain,
tidak semua orang punya kesempatan yang sama, misal menjadi distributor besar, distributor, pengecer, dan seterusnya. Oke, tergantung kekuatan capital atau uang yang dipunyai atau modal. Nah, itu satu. Kedua, mata rantai ini secara teori dan prakteknya membuat harga barang itu kan makin lama ke tangan ke konsumen akhir, itu kan ada beberapa mata rantai. Setiap mata rantai tentu perlu profit kan, margin lah sebut saja demikian. Oleh karena itu membuat barang secara teori dan praktek juga, jadi karena ada margin di setiap titik, jadi harganya ya pastilah karena harus ada keuntungan ya, jadi mahal, kira-kira seperti itu. Ya, teorinya demikian lah. Nah, kemudian multi-level marketing atau network marketing dibuat salah satu untuk memutus mata rantai ini yang cukup panjang dan perlu biaya. Tadi kan kalau jadi distributor besar Anda harus taruh jaminan sekarang mungkin puluhan miliar. Ya kan? Bahkan di industri ban mobil, kebetulan saya punya teman punya beberapa bengkel mobil yang khusus mengganti ban. Sekali order, dia cerita sama saya, dia harus beli berapa ratus ban gitu ya, dan kontan. Puluhan miliar. Yang mana dari dia, baru dia sebar ke beberapa tokonya atau ke toko lain yang perlu ban itu. Yang tidak bisa ngambil langsung ke pabrik karena tidak memenuhi syarat. Oke, nah, dengan multi-level marketing, mata rantai ini diputus. Diputusnya bagaimana? Intinya dari produsen langsung dibeli oleh konsumen. Oke? Sehingga biaya pendistribusian yang panjang dan makan biaya itu dipangkas. Nah, orang yang menjual langsung, baik dia beli untuk diri sendiri atau dia beli untuk jual ke orang lain, diberikan insentif yang mana kalau dia merekrut orang lagi, dia diberikan insentif lagi. Nah, makanya dikenal yang namanya bonus penjualan, bonus ranking dan seterusnya. Kita bikin sederhana saja. Nah, disinilah ide pertama kali multi level itu dibentuk untuk memutus mata rantai pendistribusian barang yang panjang dan makan biaya. Nah, sehingga karena penjualannya langsung, orang yang menjual ini, baik dia pakai sendiri atau dia jual lagi ke orang lain, tadi diberikan insentif, bonus dan segala macam itu, sehingga disinilah menyebabkan semua orang secara teori punya kesempatan yang sama menjadi pemain di dalam mendistribusikan barang. Ketimbang tadi kan kalau distributor besar Anda harus punya uang jaminan puluhan miliar misalnya untuk kasus khusus. Ini tidak perlu. Anda jadi member, Anda beli, Anda jual. Anda rekrut, merekrut orang lagi dan seterusnya, Anda dapat insentif. Nah, secara teori kan bagus ya. Bagus banget. Bagus banget. Tetapi dalam prakteknya tidak sedemikian mulus. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang alergi atau bahkan anti terhadap yang namanya multi level. Seperti yang sudah saya bahas mengenai asuransi kan, ada orang yang alergi atau anti tentang asuransi. Anda bisa lihat videonya di sini, ya. Anda bisa lihat videonya di sini yang sudah saya bahas mengenai asuransi. Nah, multi level pun sama, ada orang dan uniknya tidak sedikit orang yang alergi atau anti multi level marketing. Mengapa itu bisa terjadi? Padahal kan teorinya benar ya, bagus ya. Oke, pertama, rata-rata walaupun katanya untuk memangkas biaya distribusi, barang-barang yang dijual melalui sistem multi level biasanya, tapi tidak selalu ya, harganya relatif cukup tinggi. Jadi misalnya kalau Anda sekedar mau jual, ini cuma contoh ya,
sabun, orang akan membandingkan dengan sabun yang sudah ada di pasaran, misalnya Lux. Karena yang belanja bukan saya, istri saya lupa harga Lux berapa. Sebut sajalah harga Lux misalnya 10.000. Tetapi sabun yang kira-kira serupa tapi dipromosikan misalnya, oh ini lebih bagus, lebih ini. Harganya biasanya lebih mahal dari 10.000. Klaim itu bisa benar, lebih bagus, lebih berkhasiat dan segala macam, misalnya memutihkan kulit dan segala macam sehingga harganya lebih mahal. Kalau ini benar, maka layaklah dia harganya tinggi. Tetapi yang membuat orang jadi alergi atau anti, ada beberapa barang yang sebenarnya secara mutu dan khasiat, ini sekali lagi contoh ya, tidak lebih bagus dari sabun Lux misalnya, produksi Unilever. Saya bukan promosi sabun Lux ya. Tetapi dijual dengan harga lebih mahal. Sehingga orang mempertimbangkan, ngapain saya beli sabun ini? Saya aja beli sabun Lux yang sudah ketahuan sering saya pakai 10.000. Nah itu membuat orang jadi antipati terhadap produk-produk sabun yang ternyata sabunnya tidak bagus-bagus amat. Oke, beda kalau ternyata sabunnya ini harganya mau 3 kali lipat dari Lux, tetapi benar-benar berkhasiat dan testimoni yang diberikan tidak dibuat-buat dan orang yang beli dia coba sendiri, dia merasakan khasiatnya. Maka mau mahal 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari Lux, orang tidak ada keberatan untuk membeli. Nah, tetapi dalam kebanyakan kasus, tidak semua ya, ada barang-barang yang dijual mutunya tidak jauh beda. Bahkan bisa dibilang bisa aja setara, tapi harganya mahal. Oke, disitulah membuat orang mempertimbangkan, apa perlu saya beli sabun itu? Apa perlu saya beli melalui multilevel itu? Apa perlu saya menjadi anggota multilevel itu? Memang komisinya besar, tetapi kalau dia untuk pakai sendiri, ngapain lah saya pakainya produk lain. Terkecuali dia mau mendapatkan bonus karena dia mau jual ke orang. Tapi ada resikonya juga ketika jual, produknya ternyata nggak bagus. Nah yang menjual ini bisa, tanda kutip ya, dijauhi. Sehingga yang sering orang dengar, atau yang sering kita dengar maksudnya, itu yang namanya multi-level marketing, itu produknya nggak istimewa kok, malah mahal itu. Mahal. Buat apa? Beli sabun biasa juga nggak kalah bagus sama itu. Contoh kalau kita pakai sabun. Begitu juga kalau pasta gigi dan lain-lain. Terkecuali memang pasta giginya benar-benar lebih. Oke, itu satu. Dengan kata lain, mutu dari produknya membuat orang, enggak deh, kemahalan. Atau saya nggak penting-penting banget sama yang tadi, mutu yang 3 kali lipat. Terkecuali Anda benar-benar butuh, maka Anda ambil. Nah, sehingga label bahwa barang multi-level itu mahal, menyebabkan tidak semua lapisan masyarakat bisa ditargetkan menjadi konsumen. Nah ini salah satu yang membuat produk yang mau dijual haruslah benar-benar produk unggulan. Karena pada umumnya rata-rata barang-barang multi-level sedikit lebih mahal daripada barang-barang yang kita sudah kenal. Itu satu. Kedua, nah ini yang paling sering saya dengar dan bahkan juga sering saya alami. Yaitu ketika kita ditawarkan untuk membeli barang, atau biasanya bukan hanya membeli barang. Kalau orang yang menjalankan multi-level, biasanya dia targetnya adalah merekrut kita. Nggak salah sih, nggak salah. Karena bisnis multi-level adalah merekrut. Itulah yang membuat nanti penghasilannya lebih besar. Ya, selain dia beli untuk konsumsi pribadi atau dia beli untuk dia jual. Tapi kebanyakan dalam aktivitas multi-level adalah dia terus merekrut. Oke? Itu yang lebih banyak menghasilkan uang ketimbang dia beli untuk dirinya sendiri atau dia dengan harga distributor yang lebih murah kira-kira, atau dia beli untuk orang lain yang dia jual. Oke? Nah, ketika proses perekrutan itu terjadi, ada sejumlah persinggungan
yang biasa terjadi di lapangan. Apa itu persinggungannya? Begini, sadar atau tidak sadar, karena masing-masing pemain multi level ini mau merekrut member sebanyak-banyaknya, maka tidak semua ya, pada dasarnya atau tidak sedikit lah kita bilang. Sekali lagi ya, tidak semua. Dia menghalalkan segala macam cara. Ya kan? Membujuk, ya membujuk sih nggak apa-apa, namanya orang juga usaha gitu. Tapi kalau membujuknya sampai nge-push gitu ya. Ayo dong beli dong, wah ini aduh Anda nih ketinggalan zaman nih kalau nggak pakai produk ini. Pokoknya Anda terus seperti diteror gitu untuk ikut gitu. Nah, sehingga jangan salahkan orang, misalkan kalau Anda pemain multi level, yang akhirnya telepon Anda diblok. Karena orang ini nggak mau lagi Anda push dia, Anda uber terus gitu ya. Supaya beli atau jadi member multi level Anda. Padahal mungkin saja multi level Anda bagus. Tapi cara Anda approach-nya itu nggak profesional. Terkesan terlalu nge-push, terlalu menekan. Seperti memberikan tekanan psikis terhadap orang yang Anda tawarkan. Nah, banyak cerita di dunia multi level. Karena approach dari orang yang mau menjual atau merekrut ini tidak tepat, teman menjadi tidak teman, saudara menjadi tidak saudara lagi. Oke, apalagi kalau dia sudah menawarkan, orang yang ditawarkan menolak, terus dimusuhi sama dia sendiri. Ya, bodoh kan? Nah, itulah yang membuat orang jadi alergi didekati oleh para pemain multi level. Ketiga, cara kebanyakan, tapi tidak selalu ya. Perusahaan multi level ketika memotivasi para membernya, biasanya apa? Dengan iming-iming kesuksesan. Ya sebenarnya wajar-wajar saja ya. Siapa sih orang yang nggak mau punya mobil bagus? Siapa sih orang yang nggak mau punya rumah bagus gitu ya? Nah, tergantung orang yang Anda approach. Kalau orang yang Anda approach itu tidak butuh mobil bagus, tidak butuh rumah bagus, karena misalnya dia sudah punya kok. Atau ini Anda bisa dapat penghasilan minimum sekian puluh juta sebulan. Dan dia juga nggak perlu kok uang itu, dia sudah punya. Kalau Anda approach-nya salah, Anda akan membuat orang itu hilang feeling. Karena cara Anda menawarkan kesuksesan terhadap orang-orang yang Anda prospek, dianggap kampungan. Ya nggak salah sih kalau Anda bilang, nih kalau ini sukses bisa dapat segini, kalau naik lagi akhirnya jadi diamond dapat segini. Nggak salah, memang begitu kok jenjangnya multi level. Tapi kalau cara Anda salah, itu akan menyebabkan orang jadi iritasi. Ya. Kenapa saya bisa bicara, oh saya sering kok di-approach orang. Ya. Nah, yang membuat saya misalnya akhirnya ikut suatu multi level, ada beberapa sebab. Satu, saya nggak mau diganggu sama orang itu. Ya udahlah saya join lah, berapa uang membershipnya? 100.000, udahlah saya ikut. Ya udah saya beli produk. Terus kemudian saya nggak beli lagi misalnya. Karena untuk menghindari saya ditelepon terus misalnya. Ya kan? Nah, tetapi nggak akan berhenti di sana biasanya. Kalau saya besok nggak belanja lagi, kalau saya nggak rekrut orang lagi, ditanya, rekrut dong, ayo terus. Kamu mau maju nggak? Kamu pasti bisa, biasa gitu kan. Nah itu lagi membuat orang iritasi. Karena belum tentu semua orang masuk multi level, ya, dia mau mengembangkan. Saya kasih tahu, saya ada ikut satu multi level, tapi saya tidak untuk mencari penghasilan dari multi level itu. Tetapi saya lihat produknya bagus dan saya perlu. Tapi saya tidak mengembangkan bisnisnya, merekrut orang. Tapi saya tahu produk ini bagus, saya baca di jurnal ilmiah, bagus, benar-benar bagus. Saya pakai untuk konsumsi diri saya pribadi. Dan kebetulan teman yang saya beli ini sudah kenal lama, dia tidak pernah nge-push saya. Bahkan kenal lama, nggak pernah memprospek saya. Atau mungkin dia tahu gitu ya, saya ini orang yang sulit mungkin untuk diprospek. Tapi dengan caranya yang pintar, yang dia kalau ketemu, dia bilang, oh aku baru coba produk ini bagus, gini-gini. Nah kan saya orangnya suka mau tahu gitu kan, saya search di Google, ternyata benar. Kemudian akhirnya, ya udahlah, saya beli, saya coba misalnya. Ternyata bagus betul ya. Akhirnya mulai dia masuk.
udahlah kamu jadi member aja. Kalau kamu beli sama saya kan harganya mahal gitu ya. Kalau kamu jadi member harganya murah. Ya udah, saya ikut jadi member gitu. Nah kemudian begitu saya jadi member, pinter dia taruh orang di kaki kiri saya. Kebetulan multi level ini binary, kiri dan kanan. Dia taruh orang banyak di sebelah kiri saya. Sehingga pada satu saat dia bilang, Pak, di sebelah kiri Anda itu banyak tuh. Ya, waduh, kalau Anda nggak punya satu anggota di sebelah kanan Anda nggak bisa dapat tuh komisinya. Saya lihat pohonnya gitu kan, ada sistemnya, kita bisa lihat di handphone. Bener loh. Jadi gimana dong? Udah, masukin nama anak Anda aja. Supaya nanti kalau Anda belanja lagi, taruh sebagai pembelanjaan anak Anda misalnya. Smart juga dia. Ya sudah, saya taruh anak saya. Begitu belanja lagi, saya taruh pakai nama anak saya. Nah, inilah cara memprospek orang secara tidak langsung sesuai dengan orang yang dia mau prospek. Walaupun akhirnya tetap saya tidak mengembangkan itu ya. Jadi sekarang saya sudah tahu, lain kali kalau saya belanja saya taruh di posisi anak saya supaya balance lah, supaya dapat komisi. Tapi saya tidak mengubah itu. Tapi akhirnya tujuannya tercapai kan. Dia punya 2 member baru, saya dan anak saya. Nah, inilah cara-cara yang smart yang dilakukan oleh pemain-pemain multi level yang bisa mengatasi keiritasian, kealergian atau keantian orang terhadap multi level. Yang sebenarnya bisnis ini kalau benar-benar barangnya bagus, bisnis ini bagus. Anda mau tahu pekerjaan lepas ya. Aktivis atau pelaku bisnis MLM atau asuransi yang sudah pernah saya bahas, itu bisa menghasilkan kalau berhasil ya, bisa ratusan juta per bulan sampai puluhan miliar. Benar, saya pernah ketemu, saya ada teman yang penghasilannya per bulan bisa miliar ya dari MLM atau asuransi. Ya karena dia berhasil dan cara dia memprospek orang luar biasa. Oke? Nah, jadi demikian kira-kira mengapa orang suka alergi bahkan anti terhadap multi level, walaupun sebenarnya multi level itu bagus. Tadi yang sudah saya sebutkan, satu, produknya sebenarnya asal-asalan gitu ya, sehingga membuat orang kesel gitu ya, sudah join ternyata produknya biasa-biasa aja atau jelek dan mahal pula harganya. Oke, kedua, cara dia memprospek terlalu menekan gitu ya. Sehingga Anda merasa diuber-uber gitu, terteror. Kalau Anda tidak ikut, merasa bersalah dan diuber terus, ditelepon terus. Nah ini yang membuat orang sebel gitu. Atau ketiga, cara memotivasi Anda untuk ikut itu dengan cara, sorry to say, agak kampungan. Wah, Anda akan dapat rumah nih baru, kalau Anda sukses bisa dapat beli mobil baru. Padahal yang diprospek belum tentu perlu itu semua. Oke? Jadi kira-kira demikian saja. Dari kacamata saya, mengapa banyak orang yang anti atau alergi lah sebut saja terhadap bisnis multi level marketing, yang mana sebenarnya idenya bagus. Tetapi tak dapat dipungkiri hal ini terjadi. Oke, demikian. Semoga ini mencerahkan. Silakan share video ini kepada teman-teman atau rekan-rekan Anda handai tolan yang Anda pikir boleh tercerahkan oleh video saya pada kali ini. Seperti biasa, terima kasih.